la yaftura illa alal halal. Qala ba'du salafi idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftiru wa inda man tuftir isyaratan ilal hathi ala taharri wal ihtiyati fi ma yuftiru alaihi. Wa kadzalika yahfazu shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil atham thumma anil fudul fa bidzalika yatimu shaumuhu wa yazku. Aka min sa'imin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal atashi wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fa yufsidu bidzalika shaumahu. Wa yudhi'u bidzalika ta'ibahu. Kama qala alaihi salatu wasalam kan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atashu. Halaman 260 tertib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Angku. Tertib puasa. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Tidak sempurna puasa itu tanpa tata tertib. Di antara terbitnya yang terpenting ialah memelihara lidah untuk tidak berdusta, mencaci orang, mencampuri urusan lain, mengangkat mata telinga dari mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal, dan pandangan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Selanjutnya hendaklah ia menahan perutnya dari memakan makanan yang haram atau syubhat, terutama ketika sedang berbuka puasa. Ia wajib berusaha mencari yang halal untuk makanan berbuka puasa. Sebagian salaf berkata, jika Anda berpuasa, perhatikanlah makanan yang dengannya Anda berbuka. Dan dari siapa makanan untuk Anda berbuka, ini merupakan anjuran kepada kita untuk berjaga-jaga dari dan memperhatikannya makanan berbuka kita. Orang yang berbuka puasa juga harus memelihara seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan menjauhkannya dari segala urusan yang tidak menyangkut dirinya. Dengan demikian, sempurna dan bersihlah puasanya. Berapa banyak orang yang berpuasa bersusah payah disebabkan lapar dan dahaga, tetapi membiarkan anggota tubuhnya terjerumus ke dalam maksiat. Karena itu, rusaklah puasanya dan sia-sialah susah payahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat sesuatu dari puasanya selain lapar dan dahaga. Meninggalkan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau Nasihat Diniyah wal Ushul Imaniyah masih tentang bab puasa. Di sini beliau menjelaskan kepada kita beberapa etika atau di sini disebutkan tertib ataupun adab dalam berpuasa. Sebelumnya sudah dijelaskan beliau tentang rukun-rukun puasa dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri sudah beliau jelaskan kepada kita. Di sini beliau menjelaskan dan menitik beratkan tentang etika dalam berpuasa. Adapun rukun-rukunnya mungkin sudah kebanyakan dibahas di kitab-kitab fikih. Mungkin kebanyakan kita sudah insya Allah sudah memahaminya. Tiap tahun kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan sebagian kita menambah dengan puasa-puasa sunnah. Maka pastilah dan bisa dipastikan bahwasanya yang berkaitan dengan rukun puasa, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya mestilah sudah diketahui. Dan itu adalah suatu hal yang harus untuk diperhatikan dalam berpuasa. Sehingga sebagian ulama menjadikan salah satu rukun daripada puasa ataupun di bab haji dan lain sebagainya, di antara rukun puasa sebagian ulama mengatakan ilmu dalam puasa itu sendiri. Jadi harus ada ilmu untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan.
Sehingga di sini beliau langsung membahas tentang adab berpuasa. Ini juga adalah suatu hal yang perlu diperhatikan dalam berpuasa, terutama puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa yang wajib, diantaranya puasa kafarat ataupun puasa-puasa nazar, itu dihukumkan wajib. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan puasa, yaitu adab berpuasa. Dan bahkan adab itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan dalam amalan-amalan ataupun ibadah. Walaupun misalnya kita faham masalah puasa, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, kita laksanakan rukun-rukunnya, tetapi manakala kita meninggalkan adab-adab puasa, maka tidak akan mendapatkan pahala ataupun fadilat-fadilat daripada puasa itu sendiri. Sehingga di sini beliau mengajarkan kepada kita tentang adab-adab puasa, diantaranya bahwa sebagaimana sudah disebutkan di dalam hadis, di antara adab berpuasa yaitu memelihara lidah untuk tidak berdusta, walaupun ini adalah suatu kewajiban. Kewajiban tidak saja meliputi hal-hal yang berkaitan ibadah fisik, ada juga kewajiban yang berkaitan dengan hati ataupun yang berkaitan dengan anggota-anggota badan yang lain. Di antaranya kewajiban dalam anggota badan di sini adalah lidah, di antaranya untuk tidak berdusta. Sehingga di dalam sebagian kitab ada yang menjelaskan satu persatu daripada kewajiban-kewajiban anggota badan, di antaranya lidah, misalnya apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang diharamkan daripada lidah. Nah, walaupun berdusta adalah sesuatu yang diharamkan, maka terlebih-lebih ketika berpuasa itu sangat diperhatikan jangan sampai terlintas atau terkerjakan dusta ketika kita sedang berpuasa. Apalagi dusta tersebut dilaksanakan dengan kesadaran dan adanya pengetahuan kita bahwa dusta adalah perbuatan dosa ataupun perbuatan yang tidak baik. Manakala kita mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan kesengajaan dan dengan pengetahuan kita, maka disitulah seseorang mendapatkan dosa, bahkan bisa berlipat-lipat dosanya dibandingkan orang yang mengerjakan dosa tanpa pengetahuan, tanpa dia mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dia kerjakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan dosa. Jadi dusta itu bisa mengakibatkan puasa seseorang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan nilai bagi diri seseorang yang berpuasa tersebut. Tidak ada gunanya dia berpuasa dengan meninggalkan hal yang halal sedangkan dia mengerjakan hal yang dilarang. Dia meninggalkan yang halal, makanan-makanan yang halal, tapi dia mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan berdusta, dengan mencaci orang, dengan mencampuri urusan orang lain. Nah, di sini walaupun di sini babnya masalah puasa, tapi ini adalah sesuatu yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan semata-mata berkaitan dengan puasa. Jadi dusta,
mencaci orang, mencampuri urusan orang lain, itu adalah sesuatu yang wajib kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang sering di antara kita mengerjakannya adalah mencampuri urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengan kita. Kalau kata guru-guru kita itu jangan itu ada bahasa Banjarnya tuh. Jangan mengurusi dapur orang lain. Kadang-kadang kita kan tidak ada sangkut paut dengan kita membahasnya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Bahkan disebutkan dalam hadis min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ataupun termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang bahwa dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun tidak ada kepentingan bagi dirinya. Artinya manakala kita ternyata mencampuri urusan orang lain, berarti secara tidak langsung keislaman diri kita tidak dalam keadaan baik. Nah, jangan kita melihat orang lain, kita perhatikan diri kita masing-masing. Ketika kita membicarakan orang lain, ketika kita membahas seseorang yang tidak ada kaitan dengan kita, tidak ada kepentingan dengan kita, maka di situ menunjukkan bahwa keislaman kita dalam keadaan yang tidak baik. Maka hendaklah kita kembali kepada ajaran agama kita, hendaklah kita menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita ataupun tidak ada kepentingannya bagi diri kita. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi mengekang mata dan telinga dari mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita jangan sampai kita melakukannya. Terlebih-lebih di dalam puasa. Dan dipandang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya ini. Kemudian selanjutnya ia menahan perutnya. Nah ini diantara adab lagi. Nah, jadi adab di sini adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan dalam puasa kita. Jangan kita fokus masalah sunnah-sunnahnya ataupun sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pahala puasa atau fadilat puasa. Justru kita meninggalkan adab-adab puasa. Begitu juga sholat. Sholat, nah di situ kita harus memperhatikan adabnya. Dalam menuntut ilmu, di situ juga memperhatikan adabnya. Sehingga dikatakan bahwa adab itu harus lebih banyak dibandingkan ilmunya. Dalam kita misalnya membuat makanan, pastilah adab itu diumpamakan tepung, sedangkan ilmu itu diibaratkan garam. Jadi pastilah tepung harus lebih banyak daripada garam. Sehingga adab itu harus diperbanyak dibandingkan daripada ilmu yang kita terapkan dalam suatu amalan ataupun ibadah. Misalnya sholat. Nah sholat banyak kita misalnya meninggalkan daripada adab-adabnya. Terutama misalnya ketika kita di rumah. Kadang kita beda sholat di rumah dengan sholat di masjid, di umum. Kadang kita di umum kita berpakaian yang bagus-bagus, pakaian rapi, pakaian gamis, tapi di rumah kita pakaian seadanya. Nah itu menunjukkan adab kita kurang ketika melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga berpuasa. Nah, jadi kita perhatikan adab-adabnya ketika berpuasa. Kemudian sebagian salaf kemudian di antara adabnya lagi bahwa kita memperhatikan makanan-makanan yang bakal kita makan ketika kita berbuka puasa.
Nah ini walaupun berkaitan dengan puasa, tapi ini juga sesuatu yang memang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fal yanzurul insanu ila ta'amih, maka hendaklah seseorang itu memperhatikan, meneliti daripada apa yang bakal dia makan. Fal yanzur, nazar itu berkaitan dengan pikiran, bukan sekedar memperhatikan. Yanzur. Kalau apa namanya? Fal yanzur, kalau kita maknakan lihatlah apa yang kalian makan. Nah, ini cuma sekedar fisiknya, tapi di sini fal yanzur, maka kita lihat dengan pikiran kita, kita pikirkan makanan ini datang dari mana, apakah ini yang halal, apakah ini yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Sehingga di ayat apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Di situ kulu minat thayyibat. At-thayyibat, di antara tafsirnya at-thayyibat adalah berkaitan dengan, nah di sini at-thayyibat di sini kalau dikaitkan dengan ayat fal yanzuru ila ta'amih, maka hendaklah yang kita makan ini adalah sesuatu yang dikatakan at-thayyibat. Maka dalam hal makan makanan, begitu juga buka puasa, haruslah atau hendaklah yang termasuk daripada at-thayyibat. Di antara tafsir thayyibat yang kita dapatkan daripada guru kita, at-thayyibat, alif lam di situ bermakna sesuatu yang dikenal, al-ma'rifah. Jadi hendaklah makanan yang bakal kita makan itu yang sudah kita kenal. Artinya kita ketahui ini sumbernya dari mana. Ini yang ini sudah kita tahu ini. Ini bahan-bahannya bagaimana. Ini baik buat kesehatan kita ataupun bagaimana sudah kita ketahui. Jangan asal datang makanan langsung kita makan. Nah, hendaklah kita terlebih dahulu kita memperhatikan apakah kita sudah mengenal makanan yang bakal kita makan, yang bakal kita jadikan makanan untuk berbuka puasa. At-thayyibat, kemudian at-thayyib berkaitan dengan kehalalannya. Kemudian lagi di situ menggunakan jamak muannas salim at-thayyibat, dikatakan di antara maknanya bahwa hendaklah kita makan jangan itu-itu aja. Makanya kan di antaranya kalau kita kenal makanlah 4 sehat 5 sempurna. Jangan makan nasi aja, roti aja, enggak. Hendaklah mencakup, kalau dalam bahasa Indonesianya 4 sehat 5 sempurna. Jadi at-thayyibat di situ di antara maknanya harus mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita. Nah, itu di antara maknanya daripada qulu minat thayyibat dan ayat fal yanzur ila ta'amih. Nah, ini harus kita perhatikan ketika kita berbuka puasa. Misalnya kita buka es. Nah, ini bagaimana? Bagi diri kita. Kemudian tadi diantara maknanya lagi tadi at-thayyibat, kata guru kita, ini apakah baik bagi diri kita pribadi? Nah, itu juga diantara maknanya. Jadi apakah makanan itu baik bagi diri kita pribadi? Kan masing-masing makanan itu berbeda. Bagi seseorang misalnya ini daging kambing, ini cocok bagi kita, boleh bagi kita. Ini bagi orang lain mungkin nggak cocok. Nah, itu diantara maknanya at-thayyibat tadi. Begitu juga kita berbuka puasa. Disajikan ini harus kita perhatikan tadi apakah mencakup daripada apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jangan asal kita berbuka puasa. Ini merupakan anjuran bagi kita untuk berjaga-jaga dan memperhatikan makanan berbuka kita.
Orang yang berpuasa juga harus memelihara seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan menjauhkan dari segala urusan yang tidak menyangkut dirinya. Dengan demikian sempurna dan bersihlah puasanya. Nah, maka yang didapatkan manakala kita memperhatikan dan mengamalkan daripada adab-adab puasa, maka menjadi sempurnalah puasa kita dan insya Allah bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bersih puasa kita, artinya terhindarkan daripada tidak diterimanya puasa kita dan mendapatkan fadilat-fadilat ataupun keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan daripada puasa itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Nabi mengibaratkan kam min shaimin, berapa banyak. Nah, ini diantara banyak ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun dalam bahasa Arab itu ataupun dalam ilmu balaghah mungkin oleh Ustaz tadi mungkin Masya Allah dalam ilmu balaghah itu bahwa dikatakan diibaratkan kadang-kadang pertanyaan, tapi pertanyaan di situ maknanya berita, khobar. Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak. Jadi berapa itu sebenarnya nggak perlu lagi. Artinya banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya selain lapar dan dahaga. Jadi banyak. Apa namanya? Kamin saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atasyu. Tidak mendapatkan selain lapar dan dahaga. Nah, jadi kita hendaklah mengamalkan daripada adab-adab yang sudah disampaikan tadi sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala daripada puasa kita dan mendapatkan manfaat bagi diri kita baik dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita, dan dalam urusan agama kita, maka bisa kita dapatkan dengan kita berpuasa sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW dan para ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita tentang adab-adab puasa, maka kita bisa mendapatkan hasilnya dengan kita mengerjakan daripada adab-adab yang sudah beliau sebutkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah beliau sampaikan di sini tentang adab-adab puasa dan kita bisa mengamalkannya dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa ataupun puasa-puasa sunnah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah daripada ilmu yang sudah kita amalkan dan menambah-nambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dia yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.